Halo, selamat datang kembali di channel saya Naik Sinaga. Kali ini kita akan memperkenalkan salah satu tempat wisata terbaik dan wajib dikunjungi di kawasan Pulau Samosir, Danau Toba ya. Nah, kali ini yang saya jelaskan yaitu adalah tentang kisah Batu Persidangan dan Huta Sialagan. Nah, teman-teman yang penasaran, jangan sampai meninggalkan video ini ya. Ikuti terus dan tonton sampai dengan selesai. Oke. Nah, dalam bahasa Batak, di Huta Sialagan memiliki arti yaitu kampung Sialagan. Nama Sialagan sendiri diambil dari nama Raja Sialagan, sang pendiri kampung ini. Menariknya, kampung yang terletak di Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara ini merupakan salah satu tujuan wisata favorit yang ada di Pulau Samosir. Huta Sialagan merupakan salah satu desa kuno yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu, dengan dibangun pada masa pemerintahan pimpinan Huta pertama yaitu Raja Laga Sialagan. Sialagan adalah keturunan Raja Nayabaton yang mengikuti garis Raja Isumbaon, putra kedua Raja Batak. Silsilah garis keturunan kemudian dikembangkan pada masa pewarisnya yaitu Raja Hendrik Sialagan. Selanjutnya turun ke keturunan Raja Opu Batu Kijang Sialagan. Sejumlah keturunan Raja Sialagan masih tinggal di sana hingga pada hari ini di Desa Ambarita, di mana makam nenek moyang mereka masih dapat ditemukan di daerah tersebut. Nah, Huta Sialagan sendiri memiliki luas sekitar 2.400 meter persegi dan dikelilingi oleh tembok batu setinggi 1,5 sampai 2 meter. Dibangun dari batu-batu terstruktur yang licin. Dinding itu dulunya dilengkapi dengan benteng dan bambu yang tajam untuk melindungi desa dari binatang liar dan serangan dari suku lain. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita memasuki kawasan perkampungan ini atau Huta Sialagan ini, kita akan melewati gerbang dengan patung dan tulisan aksara Batak. Dan kita juga akan menjumpai deretan rumah-rumah adat Batak yang berjejer rapi. Nah, selain itu terdapat pula kumpulan meja dan kursi atau yang sering kita sebut dengan batu persidangan. Nah, lokasi batu persidangan ini berada di depan rumah raja dan tepat berada di bawah pohon hariara atau sebuah pohon yang dikeramatkan oleh suku Batak. Nah, meja dan kursi yang terbuat dari batu ini diperkirakan telah berusia sekitar 200 tahun. Dahulu kala tempat ini dipergunakan untuk mengadili para kriminal. Tindak kejahatan tersebut bisa berupa mencuri, membunuh, memperkosa, dan menjadi mata-mata musuh. Hukumannya pun tidak main-main. Jika kejahatannya kecil, maka akan diberikan sanksi berupa hukuman pasung ya. Namun, jika kejahatannya tergolong kejahatan besar atau berat, maka pelaku akan dijatuhi hukuman pancung alias dipotong kepala. Tanggal eksekusi pun akan ditentukan dari hari paling lemah si penjahat atau hari baiknya kapan. Pasalnya, rata-rata orang yang berani melakukan kejahatan diyakini mempunyai ilmu hitam untuk menentukan hari kapan untuk dieksekusi. Dahulu menggunakan manitiari atau primbon suku Batak. Setelah itu, pemancungan pelaku kejahatan akan ditempatkan di sebuah meja batu meja batu dengan mata tertutup kain ulos. Tidak sampai di situ, hukuman pancung dibuat sedemikian dramatis. Pertama-tama penjahat akan diberi makan yang berisi ramuan dukun untuk melemahkan ilmu hitam si penjahat ya teman-teman. Kemudian pelanggar akan dipukul menggunakan tongkat tunggal panaluan, yaitu tongkat majis dari kayu berukir gambar kepala manusia dan binatang dengan bagian atas berupa rambut panjang.
Sementara itu saat dieksekusi, pakaian penjahat terlebih dahulu akan dilepas untuk memastikan tidak ada jimat yang masih tersisa. Setelah itu, seluruh bagian tubuh akan disayat-sayat. Jika sudah terluka dan berdarah, bisa dipastikan bahwa ilmu hitam yang biasanya membuat dia kebal telah hilang. Tak sampai di situ, jika tubuh telah mengeluarkan darah, akan disiram dengan air asam sampai si penjahat semakin lemah, baru hukuman pancung dilakukan. Makin serem ya teman-teman. Nah, yang tambah membuat menyeramkan itu adalah setelah proses dieksekusi selesai, konon ya, jantung dan hati si penjahat tersebut biasanya akan dimakan agar menambah kekuatan sang raja. Sementara kepala yang sudah terpisah dari badan akan diletakkan di meja berbentuk bulat. Sementara badannya akan diletakkan di meja berbentuk persegi. Badan pelaku akan dibuang ke Danau Toba selama 7 hari 7 malam. Dan selama itu pula para penduduk dilarang melakukan aktivitas di dalam danau. Sedangkan kepalanya diletakkan di depan gerbang masuk Huta-Sialagan sebagai pemberi peringatan kepada raja lain atau rakyat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Setelah membusuk, kepala akan dibuang ke hutan di balik kampung, dan selanjutnya warga pun akan dilarang beraktivitas di hutan itu selama 3 hari. Penghukuman sadis tersebut berakhir pada abad ke-19. Nah, saat itu agama Kristen sudah mulai masuk dan diperkenalkan oleh misionaris asal Jerman, yaitu Ludwig Ignar Nommensen di kawasan Danau Toba. Kini hukuman pancung dan kisah kanibal tersebut tentu sudah tidak berlaku. Inilah kisah Huta-Sialagan, kampung wisata di Pulau Samosir yang kini menjelma sebagai desa wisata yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye bye. Horas.